Rajab syahrul istighfar. Rajab itu adalah bulan istighfar. Wa Sya'ban syahrus sholati 'alan nabi, sedangkan bulan Sya'ban itu adalah bulan sholawat kepada Gusti Kanjeng Nabi. Wa Ramadan, dan bulan Ramadan adalah syahrul Qur'ani, merupakan bulan Al-Qur'an. Ini penting. Sebenarnya momen-momen itu adalah momen hanya untuk peringatan saja. Tapi kalau istighfar, misalnya nunggu bulan Rajab, ya jangan. Kemudian sholawat nunggu bulan dengan bulan Sya'ban, niku diboten. Baca Quran nunggu bulan Ramadan, niku boten begitu. Biasanya kan ada momen-momen untuk kemudian membangkitkan semangat kita. Oh, karena sekarang bulan istighfar, maka kita harus memperbanyak istighfar. Tapi bukan berarti misalnya di bulan-bulan yang lain itu tidak kita lakukan itu. Ya. Sholawat misalnya, sholawat kalau bisa selalu dilakukan. Apakah bulan Sya'ban maupun boten? Niku harus selalu dilakukan. Namun penting kemudian ditegaskan bahwa semua itu dilakukan. Yang penting itu adalah kebersihan hati. Ini sih harus selalu kita evaluasi. Bisa jadi kita sudah bersholawat, tapi kadang-kadang perilaku kita dalam rangka bersholawat sama sekali tidak mencerminkan bahwa kita sedang menghormat Gusti Kanjeng Nabi. Kadang-kadang tapi ya nopo kadang-kadang timbangan ini gitu ya. Sholawat kok joget-joget ini sampai kadang-kadang ini buat tren baru. Sholawat sambil nonton Quran bisa ada tren begitu kan, ada laporan seperti itu gitu ya. Akhirnya itu timbangan yang enggak. Nah, itu kadang-kadang kita penting untuk kemudian kita tegaskan. Gitu. Kemudian selanjutnya ada kata-kata penting di dalam hadis Nabi itu. Khamsu layalin la turaddu fihinna ad-da'wat. Ada 5 malam di mana di situ itu yang namanya doa itu tidak akan ditolak. Yang pertama itu adalah awwal lailatin min Rajab. Ya, jadi malam pertama pada bulan Rajab itu adalah doa yang tidak akan ditolak. Wa lailatul nisfi min Sya'ban, kemudian nisfu Sya'ban itu adalah termasuk doa. Malam nisfu Sya'ban itu dianggap adalah doa yang tidak ditolak. Wa lailatul Jum'ati pun juga demikian, malam Jumat. Wa lailatul Fitri pun juga demikian, malam hari raya Idul Fitri. Wa lailatul Nahr. Akan tetapi penting untuk kemudian ditegaskan terkait dengan terkabulnya doa, jangan kemudian secara formal misalnya kita doa pada momen-momen, tempat-tempat dan seterusnya yang dianggap mustajabah. Nggih, memang tempat ada yang memiliki keistimewaan, waktu memang ada yang memiliki keistimewaan. Akan tetapi yakinlah kalau seandainya persyaratan-persyaratan doa itu kemudian tidak kita laksanakan, maka meskipun kita berdoa pada tempat yang sudah dianggap mustajabah, meskipun kita berdoa dalam waktu yang sudah dianggap mustajabah, tapi tetap saja yang namanya doa itu tidak didengar oleh Gusti Allah. Nopo sing paling penting itu nasihat Gusti Nabi, atik manfaatkan, perbaiki makanan. Niku sing paling penting. Oleh sebab itu dengan boleh doa, wong sing syukur, wong sing peduli pada halal haram, niku sing harus dimintai doanya. Nggih. Wong kakek proposal biasanya atau angel, niku seperti itu. Anak biasanya untuk ngapusi kayak proposal dan niku untuk ngapusi misalnya. Terus kita memang ada malam nisfu Sya'ban, malam awal bulan Rajab misalnya, malam Jumat misalnya. Itu adalah waktu-waktu yang ditentukan oleh Gusti Kanjeng Nabi itu sebagai waktu yang mustajab dalam rangka berdoa. Doa di Arafah, doa di Multazam, kalau seandainya mau kita tempat dan seterusnya, itu adalah tempat-tempat istijabah yang kemudian ditegaskan oleh hadis Nabi sebagai tempat yang dikabulkan, potensial dikabulkan oleh Gusti Allah. Akan tetapi penting untuk kemudian ditegaskan bahwa seperti itu tergantung kepada bagaimana kualitas kita. Oleh sebab itu doa yang sama ketika diucapkan oleh orang yang berbeda itu ternyata hasilnya berbeda. Guyonannya Pak, guyonannya dulu itu kalau seandainya orang yang kena kerasukan
Alhamdulillah mboten niku dibacakan Yasin niku semua itu sembuh. Nek saniki sing maca ketularan. Itu seperti itu. Karena kualitasnya berbeda. Ya. Saniki ketularan. Gitu. Dulu itu mboten diwaca niki niku sembuh. Bahkan tidak fasik. Malah sebab itu banyak doa-doa itu yang memper antara Jawa apa Jawa apa Arab ini nggak jelas gitu. Ya, tapi mandi tadi itu lebih disebabkan karena aktif maka takut mustajab perbaiki maka kamu akan didengar doanya oleh Allah. Kalau seandainya kita kualitas sudah semuanya dimakan dan seterusnya sudah tidak peduli sama sekali, maka itu ciri bahwa kita jauh dari didengar Gusti Allah. Itu penting kemudian kita tegaskan terkait dengan amalan poso misalnya bulan Rajab dan seterusnya itu lebih disebabkan sebenarnya karena keumuman dalil minha arba'atul hurum gitu ya. Jadi kalau bulan-bulan di mana di situ itu adalah termasuk dalam syahrul hurum, bulan-bulan yang di situ diharamkan awalnya peperangan, jangan dimuliakan, dihormati oleh Gusti Allah, sehingga di situ pada waktu itu kalau sekarang ya tetap aja, itu tidak diperbolehkan untuk perang misalnya, diantaranya Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan itu seperti itu. Terus kalau seandainya kita ngomong boleh nggak puasa itu matematis, pokoknya pada waktu-waktu yang kemudian misalnya di situ tidak diharamkan untuk berpuasa itu menjadi sunnah. Umumnya begitu, rumusnya begitu. Lebih banyak lebih bagus karena kaidahnya adalah makan aktsar fi'lan kana aktsar fadlan. Sesuatu yang lebih banyak pekerjaannya maka lebih banyak keutamaannya. Gitu. Puasa Daud dengan puasa Senin Kamis lebih bagus mana? Ya lebih baik puasa Daud. Puasa Daud dengan puasa setiap hari lebih baik mana? Kalau seandainya puasa setiap hari tidak melalaikan kita, tidak menjadikan kita kok kemudian misalnya lepas atau lalai terhadap tanggung jawab kita puasa setiap hari misalnya, tapi lemes, buatan sakit kerja, buatan sakit boleh nafkah misalnya, ini buatan disunahkan kalau seperti itu. Jadi matematis sekali. Kalau seandainya panjenengan itu lebih banyak, lebih bagus, lebih bagus. Puasa itu sederhana begitu. Memang ada yang memang ditegaskan. Karena memang terus Gusti Kanjeng Nabi ini, saya itu adalah manusia paling takwa di antara kamu, paling takut kepada Allah dibandingkan dengan kamu. Tapi saya tidur juga, saya sholat malam, saya menikah juga, puasa dan seterusnya, saya puasa dan seterusnya. Gusti Kanjeng Nabi itu ningali itu adalah hak-hak di mana sisi-sisi manusiawi itu kemudian misalnya dipenuhi, pun juga demikian hak-hak nurani di mana kita kepingin berpendekatan diri kepada Allah itu juga dipenuhi. Cuman secara umum rumusnya itu adalah kalau puasa itu makin banyak makin bagus, pokoknya ikhlas, pokoknya jangan sampai tertekan. Itu kalau seandainya tertekan itulah yang kemudian puasa bisa barai stres. Puasa Senin Kamis, stres gitu. Apa sebabnya? Karena setiap Senin Kamis orang gratisan itu buka banget. Maka gratisan terus setiap Kamis itu. Akhirnya kita tertekan gitu ya. Dan itu betul saya. Gak ada puasa yang kemudian garai stres macam ini betul. Dan bahkan kalau seandainya kita lihat orang tua itu kehadiran saat ini ngomong kudu tirakat yang paling gampang itu poso. Pokok di poso ini poso. Saat ini tidak banyak orang yang mampu menundukkan anak, itu tidak banyak sekarang. Caranya poso, caranya tirakat. Saat ini luar biasa Pak. Pulau bersyukur Pak. Kita harus di mana? Pulau ini gelem mondok sedaya. Alhamdulillah. Karena banyak anaknya teman yang di situ itu aktivis agama tidak mau temenan. Jadi jadi itu lari mendoakan sana masih kecil gitu.
boleh benar, diterima boleh benar. Saat ini model. Oleh sebab itu nikmat yang paling bagus sekarang itu diantaranya bagi orang tua. Kalau seandainya anak dikirim pondok, pondok itu adalah lembaga yang paling steril dalam konteks sekarang. Gitu. Meskipun ada bullying macam-macam, kasus bullying itu tidak hanya terjadi di pesantren, di dunia formal juga terjadi. Cuman kalau di pesantren biasanya diberitakan, gitu. Tapi semuanya terjadi. Gitu. Cuman sampai saat ini yang mampu menekan yang namanya HP tidak beredar, itu hanya pesantren. Anak-anak kita ikhlas tidak pegang HP hanya di pesantren. Kalau seandainya di lembaga pendidikan formal, itu betul. Itu seperti itu. Oleh sebab itu, ibu bapak setuju, sangat bertirakan. Ya. Kalau seandainya kita lihat misalnya orang-orang hebat, semuanya karena ditirakan oleh orang tuanya. Mereka ingin tirakan ilmu ketika ya Ibnu Agung dan seterusnya itu Fatihah. Tak boleh siji itu tirakan ilmu terus. Ya, setiap hari Fatihah anak kita itu ditirakan ilmu nih. Ya kecenderungannya bisa jadi ilmuwan gitu ya. Pokoknya intinya umpamanya badan sakit badan ibu setiap hari itu harus ada momen di mana kita berdoa secara istiqomah. Kata sebenarnya bahwa kekhususan bulan Rajab secara khusus itu keistimewaannya untuk puasa itu memang tidak ditemukan. Saya sudah baca-baca dan komentarnya selalu sama. Cuman itu biasanya diambil dalilnya dari keumuman Asyurul Hurum. Itu begitu. Karena demikian jangan ragu kalau seandainya mau puasa bulan Rajab ini itu silahkan puasa, itu tetap mendapatkan kesunahan karena memang di situ termasuk bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah dan itu ketika kita puasa itu mendapatkan pahala. Tidak kemudian misalnya karena dianggap tidak ada dalil misalnya itu kemudian sudah puasa kesel, saya dianggap bid'ah, saya dianggap misalnya masuk rokok itu buatan seperti itu lagi. Jadi sudah kita kaji dan seterusnya itu ternyata penegasannya seperti itu. Mungkin hal-hal yang bisa saya